yang representatif para petani, nelayan itu kan ada di kelas bawah. Iya. Sehingga mereka menikmati tuh. Loh, iya, berarti yang demo berarti nggak mewakili, cuma mewakili kelas menengah dong. Istilahnya kita sudah sukarela disadap. Coba centeng dulu syarat dan ketentuan. Iya. Nggak perlu pakai baca, udah cepat biar cepat. Kita ini sudah sukarela sendiri disadap gitu tanpa ada perang. Yang paling mengerikan adalah nggak ada lagi labor force. Nggak ada lagi labor force karena semua udah automated. Wah, kok ada orang yang setengah bapaknya nih udah luar biasa gitu. Kita kan bawahnya ingin melampaui kan? Ya Bu, lu pengen melampaui. Kalau gue pengen beda kalau gue. Ya kita doa aja kalau setengah dari pencapaian bapaknya itu bisa menghentikan langkah Gibran ya, daripada dia pengen lampaui kan. Oke, halo pemirsa Retorika Show. Kembali bersama gue Belmondo Scorpio dan hari ini gue bersama abang gue, komedian, bapak-bapak biasa, Bang Adri. Selamat datang Bang. Selamat. Terima kasih selamat sambutannya. Kita ini kan sebelahan aja sebenarnya Bang, nggak jauh. Belmondo Scorpio loh. Bang Adri orang Sumbar pasti kan. Pasti. Kelihatan dari namanya. Gue kalau diskusi sama Bang Adri nih banyak wawasan nambah. Enggak lah. Wawasan nambah, sesuatu yang menurut gue agak patah-patah dalam kondisi sosial nih, gue jadi oh iya juga ya gitu. Ya banyak. Mungkin gue udah nggak pengen tenggelam dalam skeptisan aja. Iya. Bang, tapi lu kan generasi apa sih itu kan ya? Milenial ya. Lu ngomong sama Gen Z atau Alpha nyambung gak sih? Gue berusaha nyambung. Kalau nyambung sama milenial berarti cuma bawa bapak dong. Iya. tapi kan dunianya beda banget tuh kan. Ada nggak sesuatu yang lu coba ngobrol tapi ternyata disconnect nih? Lu menanyakan gue sebagai apa? Sebagai individu apa sebagai komedian? Kalau sebagai komedian, gue harus berusaha setengah mati menyelami. Iya, relatability karena bukannya kayak abis itu membuang diri gue jadi nol gitu nggak? Tapi kan nggak mungkin gue hanya mau mengundang orang yang seumuran gua gitu. Ya, aneh berat, juga sih, berat kan gitu. Maksudnya Sheila on Seven kan semua pun masih ya kalau bicara kayak dalam konteks mementas gitu ya, menurut gua harus bisa relevan terus menurut gua. Oke. Tapi kalau sebagai individu ya udah capek lah, udah mulai. Oh gini pikiran lu gitu ya. Ya aduh ini tapi ya apalah cobalah ayolah kita ini coba gitu. Enggak, ini gua tanya karena ini akan ada kaitannya sama ini loh Bang. Demo-demo ini kan sekarang banyak Gen Z karena mahasiswa kan hitungannya Gen Z dong. Iya. Kan pasti milenial punya ini apa sih yang mereka sedang usahakan dan ini kan. Jadi gue nggak punya skeptisme abang-abangan yang kayak gitu apa sih ini turun ke jalan ngerti apa dadadang enggak menurut gue. Gue happy aja dengan semua demo yang terjadi meskipun ini gara-gara ngobrol sama Prof Robi nih. Jadi kayak dia bilang kan demo yang berhasil tuh ada amarah, ada kesamaan visi dan ada elit yang menyambut. Oke. Kayaknya ya terakhir yang paling besar gue saksikan itu kan 98 ya. Maksudnya dulu kalau zaman Soekarno kan cendekiawan lah mahasiswa gitu dekat, grassrootsnya kan mereka kan dia ke buruh tuh dekat sekali gitu kan. Nah waktu 98 mungkin mahasiswa ke buruh udah lumayan jauh tapi masih ada kesinambungan dan sama elit kayaknya elit menyambut mahasiswanya tuh dekat. Nah sekarang tuh ketiga elemen itu kayak buruh tani terus mahasiswa dan elit kayaknya enggak dekat. Enggak connect gitu. Okay. Jadi yang diperjuangkan mungkin ya maksudnya kalau mengacu pada omongannya Bang Robi ya gitu. Elemen 3 itu enggak ketemu. Tapi ya kalau apa yang diperjuangkan kayaknya apa ya? Karena gue merasa gini, gue tuh pemilu terakhir tuh kan pemilu gue terakhir sebagai pemilih muda. Yang kemarin ya? 2024. 2024. Itu pemilu gue terakhir sebagai pemilu muda. Yang 60% 17 40 lah gue terakhir di situ. Jadi pemilu depan gue udah pemilih tua. Jadi apapun yang diisukan ke depannya dan bagaimana dunia dibentuk menurut gue tonggak itu udah diserahkan lah.
kepada generasi yang lebih muda. Iyalah. Tapi lu berarti susah dong terpapar sama gaya-gaya kampanye jenis baru. Wah, udah ketahuan gaya lu. Udah nggak mempan lagi di generasi gua nih. Mungkin generasi di bawah gua mungkin kena, tapi di generasi lu udah cukup paham. Gini pola-polanya nih. Enggak, kalau gue tuh lebih ke yang disuarakan ini kayak semua modernisasi atau kayak sosmed tuh bener gak sih impactnya sampai grassroots? Gue lebih ke situ sih bertanya. Apa emang besar di sosmed doang? Apa emang beneran gitu mewakili sampai ke bawah? Iya. Kayak misalnya kemarin dolar naik Dolar atau naik tuh. hentikan MBG kan kita sempat ada beberapa kayak petani tuh yang posting kayak Jangan apa hentikan. ya dikit-dikit hentikan ini dasar aura ini. Menurut gua Itu video nggak pakai baju iya deh. dikubukan. Iya digugukan. Nah menurut gua emang ada diskoneksi itu. Jadi kalau caranya apa asal emang menurut gua mewakili ke bawah ya sah-sah aja sih. Tapi sosmed sampai ke bawah itu kan tergantung platform kan. Kayaknya enggak ya. Nah itu yang makanya kalau emang sampai kenapa suaranya berbeda itu sih maksud gua. Karena gini bang. Oke. Yang Arah gua tahu. bayaran proxy. Iya. Karena sepengetahuan gua di kita sekarang yang kelas bawahnya nikmat sekali, kelas atasnya lagi nikmat, kelas menengahnya lagi terhimpit. Iya benar. Yang representatif para petani, nelayan itu kan ada di kelas bawah. Iya. Sehingga mereka menikmati tuh. Iya berarti yang demo berarti nggak mewakili cuma mewakili kelas menengah dong. Itu yang berat menurut gua. Itu yang menurut gua. Tapi mereka menyuarakan ini kok bang. Kelas bawah juga. Kelas bawah. Lah tapi kan tadi kelas bawahnya Ya, tidak sependapat. Makanya gua nggak tahu. Iya. Gua pernah waktu itu sama Coki lagi tur. By the way ini mau tur lagi. Kita pertama kali nyampe di Manado dan kalau nggak salah waktu itu lagi kampanye pemilihan wali kota apa kalau nggak salah. Pilkada lah. Dan kayak wah ternyata caranya begini ya. Gue nggak tahu maksudnya apakah bayaran atau gimana itu di luar soal. Tapi gue menyaksikan itu kayak wah ini sih di luar nalar berkomunikasi gue ya gitu, kayak pemaparan program atau kayak rekam jejak kayaknya jauh ya gitu. Gue merasa seperti itu. Tapi ya gue nggak tahu apakah itu mewakili banyak orang. Ini juga nih. Menurut lu flexing tuh mengganggu hidup berdemokrasi nggak sehingga buat orang marah sendiri tuh? Ya ganggu lah, maksudnya semua ini kan ngerasa hidupnya susah nggak bisa daftar Hyrox ini kan. Padahal kan Hyrox tuh elitis banget sebetulnya dalam SES ekonomi kita. Iya. Lah iyalah maksud gue. Kemarin gue kalau nggak bisa ikut diskusi sama Mas Budiman, flexing itu kekerasan visual kata dia. Iya memang. Karena terganggu banyak hal tuh bagi generasi tuh. Orang lihat wah dia pamer kekayaan, bawaannya menurut gue marah gitu kan. Sehingga terus udah kemarahannya bingung siapa yang mau disalahin. Salahin negara kan, negara salah karena. Atau gini, orang yang ikut Hyrox masih punya kesempatan gak mewakili masyarakat menurut lo sekarang? Percaya gak kalau lo diwakilkan sama orang yang agak ragu kayak. Lah ya iya makanya jauh banget. Daftar aja berapa? Iya. Daftarnya aja bisa mewakili kelas spending SES kelas C di Indonesia. Lo mau ngomong apa? Iya sih bang. Lu ntar pasti netizen apa? Kayaknya Bang Adri lagi nyindir KOL tertentu ya. Tapi menurut gue jurangnya itu yang menurut gue beda. Bicara tentang KOL kemarin lu kan KOL juga tuh. Betul. Atau bocor mana? Iya. Atau bocor mana? Betul. Gue awalnya lihat nih, wah ini iklan apa nih? Judul, bukan. Oh bukan ini. Ini aplikasi apa sih? Ada kayak project manager. Project management gitu kan. Oh, mantap nih KOL juga nih. Lu masuk ke dalam lingkaran itu tuh kan? Iya. Seru gak sih bang? Ya seru aja, tapi kan itu maksudnya gue emang ya itulah fungsi gue di sosmed ini. Maksudnya gue tidak berusaha atau berupaya gue mengerti orang lain. Iya, maksudnya gue nggak. Kalau gue bilang gini, banyak pekerja kelas menengah sekarang kerjanya di sosmed. Betul. Menurut lu itu kan pekerjaan informal? Iya. Bukan sektor formal? Iya. Berarti itu adalah sektor yang sangat penuh ketidakpastian. Betul. Menurut lu bakal sustain gak itu? Enggak lah, pasti enggak bakal. Sampai Cina pun yang selalu pakai sosmed live sekarang kan banyak orang live loh bang sekarang.
Gua mulai bekerja di media dari tahun 2005, pada saat itu sebagai penulis iklan, di mana media itu institutionalized gitu ya, ada jenjang karir. Dan pada saat YouTube naik, televisi swasta dan televisi lokal runtuh, YouTube naik terus abis itu turun lagi ke bawah, gua rasa titik industrinya tuh udah pindah ke diri masing-masing. Dan gua nggak tahu nanti akan tercacah seberapa kecil lagi gitu ya. Jadi kalau tanya sustain apa nggak sustain ya bingung gua. Oh iya ya. Iya, maksudnya siapa yang punya karir spesial media sosialis gitu yang saya 20 Tapi tahun. kan banyak gitu. sekarang itu job baru tuh Bang, job desk baru. Iya Sosial media memang spesialis. dia kalau kata Prof Robi kan gitu, pemaknaan tuh jadi cepet hilang karena semuanya cepet timbul, cepet tenggelam gitu. Dan ya gue setuju gitu. Iya, iya, Maksudnya iya. gue cukup beruntung pernah ada di sebuah industri bertahan dalam 10 tahun, naik jenjang karir dan segala Iya, macam, iya. title dan segala macam. Gue nggak tahu generasi sehabis gue bisa merasakan itu apa enggak, kecuali lu di sektor-sektor formal ya. Gua bahkan nggak yakin di bank pun masih bisa begitu. Mungkin masih ada tapi Iya, ini sama kayak dulu. Dulu tuh kayaknya lu kalau kerja di bank tuh kayaknya Iya. itu gila banget. Iya. Lu kayaknya orang sukses banget. Tapi kayaknya kerja di bank hari ini tuh kayak udah biasa aja. iya karena otomatisasinya semakin cepat. Iya. Bisa digantiin robot maksud lu gitu ya. Iya. Gantiin AI gitu ya. Banyak kok kayak sekarang AI langganan 60.000 untuk bikin reporting finance tahunan kantor. Itu satu departemen finance diganti dengan monthly expense 60.000. Oh iya. Gimana mau survive? Oh iya. Bisa-bisa kita berdua gak kerja nih. Ntar lagi AI nih podcast di sini. Gua rasa kita bisa bekerja sebagai media, tapi apakah medianya memiliki lingkup siar yang besar? Nah, gua nggak tahu gitu. Kan lingkup siar atau itu kan algoritma lah bahasanya Ya. ini. Itu kan juga diatur sama big company Betul, kan. betul. Kita kan orang-orang Indonesia ini penonton doang kan dari Ya. big company ini. Ya. Tapi Bang Adri, kalau misalnya gini, misalnya kita main sosmed berdua, Ya, terus algoritmanya diatur sama mereka. ya, Apa aja masuk. Ya. Salah satunya flexing masuk. ya. Cerita jangan-jangan nanti komedian Indonesia nih udah kalah lucu sama komedian Cina, ntar lagi drama jenis komedian masuk sini. Ya. Menurut lu perlu dibatasi nggak tuh? Ini kan kita sering ngobrolin off cam ya. Sekarang drama SCTV itu Bang, Eh. itu udah nggak relevan lagi sama drama Cina. Drama Cina gila itu, lebih relevan di sana. Masuk kan drama Cina kan? Ya. Orang kita lebih banyak nonton drama Cina sekarang. Drama di SCTV yang ada lelaki kampung bertemu, Ya. itu udah mulai kurang ditonton orang tuh. Nah, perlu dibatasi nggak menurut lu tuh? Gini, secara ide iya, tapi apakah secara aplikasi bisa? Nggak bisa. Pengaplikasiannya sudah telat. Pembatasan itu, ini sama kayak apakah Soeharto bisa melanjutkan rezim dengan membatasi informasi? Nggak bisa, teknologinya nggak mengizinkan itu. Jadi dia turun 96, internet udah mulai keluar, Google search kayaknya 98, ya udah nggak bisa. Dia mau tahan pun telat gitu. Pembatasan sosmed, penjagaan market itu udah bisa jadi gini, dulu kan perang dunia kedua. Benar, perang dunia kedua. Iya. Perang dingin habis perang dunia kedua. Itu kan tentang sebetulnya pada saat fasisme ini nggak ada, ideologi kapitalis dan sosialis ini bertengkar. Itu kan sebetulnya mau penetrasi market aja. Gimana gue buka KFC ini di negara lo gitu. Bukan. Sementara kayak kenapa jadi KFC masuk ke negara kita? Kita bisa bikin KFC sendiri gitu. Oke. Kok Anda membatasi pilihan warga negara Anda nih tidak bisa ini demokratis dong, semua pilihan dan segala macam. Nah, Ini libertarian ini. dan itu udah tembus gitu, maksudnya semua udah masuk. Nah, hari ini negara nggak perlu ngetok negara lain untuk masuk berdagang. Hari ini istilahnya kita sudah sukarela disadap. Coba centeng dulu syarat dan ketentuan. Iya. Nggak perlu pakai baca, udah Betul, cepat biar cepat. kita ini sudah sukarela sendiri disadap gitu, tanpa ada perang, tanpa ada pendobrakan, tanpa ada apa. Jadi kalau mau batasi
ya udah telat gitu, udah telat. Ya tapi kan dicoba aja nggak apa-apa. Misal ujuk-ujuk kirim surat nih ke Ya Cina. mau gimana? Lu gini, lu pembatasan ekspor satu pintu ya semua orang ngamuk nih gimana kalau pembatasan sinyal kan? Nanti pasti beredelan. Apa ini lanjutan rezim gitu. Kayak lu bilang drama Cina kan nggak boleh tayang lagi di Cina kan? Iya. Siapa yang bilang, lu ya bang? Kayaknya ini kalau kita lagi ngomongin waktu itu manufaktur mobil di Cina tuh udah sulit mendapatkan profit karena pembaruan modelnya cepat sekali dan mereka selalu dalam konteks price war. Aduh harga. Margin tuh di dalam negeri tipis sekali. Jadi mau nggak mau mereka dumping keluar. Oke. Mereka mau serang tuh, mereka mau jajah dengan penyebaran marketing mobil ini. Jadi kalau lo terus lo mau tahan mau gimana gitu. Misalnya proyek mobil nasional ya udah. Ya. Gimana gitu nih pintu satu ekspor aja semua orang marah apalagi kalau kita mau coba buat mobil tuh pasti harganya naik. Lu nonton Act of Killing gak sih? Act of Killing yang mana tuh? Gua enggak nonton. Act of Killing tentang ahli jagal yang dibisikkan oleh gue bilangnya apa ya? Pokoknya dia dibilang kayak jangan sampai nanti Indonesia dikuasai oleh komunis. Kamu kan dia preman penjaga bioskop. Kamu kan seneng film-film Amerika. Nanti ntar kalau masuk komunisme pilihan itu tidak ada lagi loh film Amerika. Cuma boleh film dia nggak suka. Oke. Lalu dia bunuh-bunuhin lah orang-orang yang membawa paham kiri ini. Ya seperti itu. Maksudnya tapi kan sebetulnya ada proteksi yang berusaha negara berusaha lakukan sebelum kita terinvestasi dan dulu Jepang mengurung dirinya dengan baik gitu. Oh ya, Jepang mengurung diri ya hitungan lu ya. Iyalah, abis perang dunia dia mengurung diri, dia tidak terima impor. Dia waktu itu memberlakukan dumping aja gitu. Makanya mobil Toyota Honda itu bisa setara dengan mobil-mobil Eropa karena dia tidak menerima pada saat itu. Ya. Dan dia dumping keluar. Akibat dia mengurung diri kan sekarang mobil dia lumayan ketinggalan mobil Cina kan bang? Oh benar. Iya kan? Tapi dalam periode waktu belum kita berkiblat ke renewable energy ini, dia sustain dong after World War II dia sustain sampai sekian lama. Renewable energy ini berkah bagi Cina, kemalangan bagi Jepang. Bagi yang berkiblat ke minyak gitu. Iya. Sama ini juga loh bang. Sekarang itu kan lu pasti ngikutin dong. Produk Cina itu, wah gila itu bangsa Indonesia tuh. Tiba-tiba ada kipas. Ya gini. Orang live terus kan. Jadi waktu kan perangnya waktu itu habis perang dunia kedua tuh kan ini gue juga pasti salah-salah. Makanya dia kan yang diperhitungkan adalah Rusia kan. Maksudnya negara adidayanya. Dulu waktu film-film Amerika itu datang, yang kita tahu negara yang paling hebat di dunia cuma dua. Satu Amerika, satu Rusia. Karena dua-duanya berlomba-lomba space exploration ini kan. Betul. Entah kenapa hari ini orang lupa sama Rusia, tiba-tiba Cina yang hebat itu. Nah, jadi yang terjadi adalah kan Cina abis nih sama Jepang waktu itu habis perang dunia kedua kan. Pokoknya gue kayaknya entah presidennya entah apa dia pokoknya bilang udah kita nggak usah tarung lagi untuk menjadi cahaya di dunia inilah gitu. Dia sepakat, satu negara sepakat, gue nggak tahu sepakat atau emang dipaksa oleh pemimpinnya. Kita menjadi penghasil suku cadang termurah aja. Kita coba ini 60 tahun. Kita belajar dan benar-benar belajar dan benar-benar cara gimana mudah. Nah, lalu negara-negara yang pihak kiblatnya kapitalis pun akhirnya kan kalau labor di negara sendiri mahal, lama gue keluar dong gitu. Cina siap menyambut tuh. Pekerja murah, pabrik magun murah. Semua deh tuh masuk semua trademark, semua apapun itu mau kipas mau ini. Nah udah 60 tahun kemudian, semua dunia kecanduan kan sama saya. Oke, sekarang kita bisa produksi sendiri. Menurut gue mereka memiliki visi itu sama seperti siapa sih dulu yang tangan besi itu di Singapura tuh? Lee Kuan Yew, betul. Lee Kuan Yew kan tadinya kan Singapura itu provinsi dari Malaysia yang dibuang kan. Iya. Dia nggak punya resource apa-apa. Tapi gua akan kontrol ini. Mereka tahun 2000 itu 60 years in the making, sama seperti Cina. And then tiba-tiba yaudah 60 tahun kemudian bang. Mereka tuh punya plan ya. Maksudnya, wah ini kita harus kuasain satu bidang sampai kita orang ketergantungan gitu. Kita nggak usah deh mau bikin ini, biarin lah mereka Jepang mau coba mobil ini udah nggak apa-apa. Tapi ini kita ada orang ketergantungan kita juga loh bang sama Indonesia bang.
Apa? Sawit ya. Cobalah kalau bicara itu sebelum dirundung orang. Tapi ya menarik, gue ada juga tuh Sama sumber daya alam, KOL Cina tuh yang botak tuh dia bilang, Lu sampai KOL Cina aja lu tahu loh, Bang. aduh siapa lah namanya, dia bilang dia memberikan tesis yang menarik. Dia bilang proses one man one vote tuh dan maksimal kekuasaan itu hanya 2 tahun. Dua periode. Dua periode, sorry. 4 kali 2 ya dia malah. 4 kali 2, 8 tahun kan Amerika. 4 kali 2. Itu pasti pembaruan SDM-nya nggak akan siap. Makanya karakter kayak Trump itu akan keluar. Karena lo mau nggak mau harus menyiapkan orang, siap nggak siap. Dan dia bilang oposisi itu nggak, ya buat apa lo mau bertarung apa, kan ini negara lo sendiri. Katanya dia bilang Cina juga sebetulnya nggak single party. Kita ada 9 party tapi tidak ada yang oposisi gitu. Semua ya demi bangsa Cina aja. Gua nggak ngerti lah mekanis dalamnya kira-kira. Mungkin cara dia oposisi nggak teriak, nusuk dari belakang. Mungkin juga. Tapi kan ya nggak tahu apakah itu ada kemiripan dengan politik merangkul yang kemarin. Tapi maksudnya menurut gua one man one vote maksimal periode presiden berkuasa 2 kali periode tuh membuat kita sangat swing. Iya sih. Sangat swing. Terlalu cepat perubahannya sedangkan masyarakatnya nggak siap tuh. Iya semua ya gitu. Tapi lu setuju pemerintahan kayak Cina itu, Bang? Lebih ke mananya? Lebih ke ya kita mau ngapain aja itu doang sih. Iya sih. Gua kadang juga lihat tuh. Kayaknya Indonesia ini kebijakannya mengikuti situasi dunia. Ya. Ya kan, dibanding kebijakannya itu gua mau A, apapun yang terjadi gua tetap A. Oh ya nggak mungkin. Ya kalau sekarang sih ya ini lo pasti mau ngomong ke ini ya, maksudnya bergantung sama perang Iran ini ya. Menurut gua ya masih bagus kita bereaksi terhadap perang Iran. Banyak orang-orang yang banyak negara lain yang nggak siap bereaksi. Tapi kan Cina kan nggak terlalu berdampak sama perang Iran Amerika. Kan mereka punya jalur rel kereta api sendiri kan. Ya jalur kereta api sendiri. Kalau kita kan ada kapal yang ditahan, harga minyak naik, Pertamax naik. Iya. Iya kan, lu merasakan itu kan. Iya. Jadi kita kayaknya tangki minyak misalnya. Kita cuma punya 22 hari ke 23 hari gua sempat dengar. Wah, kenapa nggak disiapkan 500 hari kayak Jepang kan punya tangki berapa ratus hari tuh, Bang. Tapi dulu punya Menhan dibilang Iran mau perang gak ada yang percaya. Dibilangnya orang gila. Oh, iya juga ya. Lah gimana? Iya juga. Dulu sempat gue bantah juga tuh. Mana ada perang-perang hari ini. Lah iya semua orang bilang ini orang gila ngapain. Maksudnya ini ntar gue kayak gini. Ini cair banget. Susah banget ngomongnya. Padahal secara track record. Lu dari tadi ngomong lu tahan-tahan gitu loh. Iya padahal secara track record dia udah dipanggil ke Pentagon waktu itu disuruh beli alutsista, bilang nggak mau katanya. Udah lu prepare gitu. Nggak mau, saya mau buat yang lain kan. Ada lain orang itu. Iya. Jadi gimana? Kalau lu mau tanya prepare, kenapa waktu itu nggak di ini? Maksudnya, gue tadinya juga bingung kayak, ngapain Jokowi masukin Menhan dari oposisinya dia, ya ternyata buat nego ke Pentagon kan. Ya, itu baru tahun sekarang. Tapi gue gak tahu pasti semua orang ini cocok logi dan segala macam ya. Tapi feeling gue sih Iran 10 tahun ya. Iya, tapi sesuai dengan cerita lu, Bang. Perang itu bisa menghasilkan 2. Satu keburukan bagi satu negara, satu lagi mungkin ada satu kemajuan teknologi baru. Ya, kemarin Belmont sama kita off M ngomongin kayak space exploration itu berhenti karena produk inovasinya turun ke customer grade itu cuma sedikit. Gitu. Salah satunya adalah wireless battery charging karena dia ngebor pesawat tuh ngencengin baut, nggak bisa nyolok stop kontak. Tapi World War II itu kan menghasilkan algoritma yang ujungnya jadi komputer, I think radio wave jadi televisi, jadi radio juga, and then perang dingin tuh jadi internet, microchip, alat rekam kecil, kamera kecil tuh kan karena espionase, ya drone dan segala macam. Ya itu gue nggak tahu apakah itu konspirasi ya, jadi harus diperangin, harus ada perang nih gitu. Jadi nanti nanti manusia punya inovasi yang ini. Tapi menurut gue lebih ke pada intinya adalah setiap proyek gimana ujungnya biru gitu kalau menurut gue.
Jadi bukan mereka Iya, iya, mau berkonspirasi harus perang, tapi Iya, lebih iya. kayak duit yang udah dibuang dan diinvest ini gimana caranya bisa balik gitu. Oh, iya, iya, iya. Lu liatin hitungannya Wus gitu kan pusing gitu kayak, gila kapan baliknya nih Wus gitu. Susah hitung baliknya itu bang. Nah, Tapi manfaatnya kerasa. iya sebetulnya kan bedanya negara sama korporasi itu kan negara harus sanggup demi pembangunan nih tarung-tarung panjang nih 20-30 tahun hingga proyeknya biru. Kalau korporasi udah mati itu pasti kan setahun aja merah gitu. Jangan kan mau tutup aja dieksekusi, nih. baru Ya. dibaca enggak. Iya. Iya, iya. Mestinya kan fungsinya begitu. Nah, mungkin Amerika punya kali pengetahuan-pengetahuan kayak gitu ya yang kayak oke, kita perang nih budget keluar segini ntar turunannya masukin aja lah BUMN kayak Telkomselnya ini. Menurut gua mereka ada. Oh iya. Ya kalau enggak mungkin lah. Sebelum rudal itu ditembak mereka udah ada hitungannya. Ya rudal nih kemana nih gitu. Drone nih jadi maksudnya drone nih nanti banyak kayaknya vlogger nih beli drone gitu. Menurut gua mereka ada. Salah satunya tau gak bang apa? Apa? Ketika orang kesulitan minyak dolar naik kan? Iya. Iya kan? Kan itu kan? Naik terus. Ya karena kan dolarnya emang dia tahun berapa? Tahun 67 buang kandungan emasnya dia berkaitan dengan petrodolar. Dan ya udah akhirnya gitu. Sekarang kunci-kuncian. Jadi tapi dia juga nggak akan bisa membiarkan dolar terlalu naik. Kalau dolar terlalu naik, negara lain akan berinisiatif untuk trade tanpa melewati dolar. Iya, Which is BI udah melakukan kan kayak berapa dulu triliun kemarin. itu kan rencana BRICS kan? Ya, Ketika pengen pakai. itu yang Amerika iya, tidak suka. Jadi gue penasaran juga nih bang. Kalau misalnya lu nanti nih mau stand up keliling nih. Hmm. Topik lu topik dunia ya gitu ya lu bawa ya? Enggak. Saya topik bercandaan aja. Nggak serius tentang dunia ya? Enggak, kan gini karena kebenaran dan komedi itu bisa berseberangan. Jadi kayak misalnya terminologi, misalnya contoh disabilitas gitu. Nah, wah susah itu mengkomedikan yang pakai frase disabilitas. Cacat lebih gampang. Maksudnya tujuan komedi dan itu tuh agak berbeda menurut Oh gua. berarti kalau lu komedi nggak di luar konteks apa yang lu bicarakan sehari-hari ya? Topik yang lain lah ya. Iya itu mah sama lu tuh topik-topik warung kopi aja. Topik-topik Nggak, di gua- posisi kamling. Pos kamling. Karena jam 2 fenomenanya pagi. kan sekarang ini loh bang. Orang kaya terlihat bodoh nih sekarang jauh lebih menarik dibandingkan berusaha melucu tapi susah. Ini kan menjadi berimbang nih sekarang. Iya nggak? Ya lu melihat nggak itu? Iya. Enggak kalau gua merasa semua orang kayak kelihatan pinter. Di negara minat baca rendah ini tiba-tiba ada sekelompok orang tahu semua jawaban itu gue juga bingung sih sebetulnya. Ya kan, iya sih. Iya. Itu lebih bahaya. Kita nih perang nanya petinggi-petinggi nggak ada kompetensi ya sama juga nyari kompetensi di tempat-tempat. Nah, lu jurusan apa sih dulu bang? Kuliah? Gua jurusan marketing and advertising, memang pemasaran dan periklanan. Oh, memang lu Anak ada communication bakat, business. ada bakat jualannya ya. Lumayan lah. Ada bakat jualannya ya. Lumayan. Jadi menurut lu apalah di Republik ini yang bisa dijual lagi? Dulu bang ada yang buat sermon gini bang. Kita bisa bayar hutang negara. Ya. Asal negara buat akun YouTube, semuanya subscribe, semuanya nonton. Iya. Lu pernah dengar gak statement? Iya. Sebetulnya itu adalah statement yang beda generasi nggak gitu paham, tapi dia berusaha nge-solve gitu. Jadi misalnya, ya dulu stasiun TV hancur gini gimana? Ya udah kalau gitu semua suruh subscribe YouTube aja kita gini. Ya benar Pak, tapi maksudnya nggak ngomongnya begitu gitu kan. Jadi ada diskoneksi antara boomer solusi ini dengan memberikan solusi dengan aplikasi yang terjadi gitu. Iya. Karena emang pola pikirnya gitu pembatasan informasi pengkanalan dan segala macam. Which is dunianya udah nggak ada. Itu udah bebas ya. Iya. Lu lebih pro bebas ya. Nggak juga sih. Menurut gua sekarang udah mulai di titik yang sangat mengerikan. Apa itu bang? Apa mengerikan? Apa hal yang paling mengerikan yang terbayangkan dalam pikiran lu terkait dengan teknologi sama masyarakat kita? Yang paling mengerikan adalah nggak ada lagi labor force. Nggak ada lagi labor force karena semua udah automated. Jadi lu sebagai media, lu drivernya, lu billboardnya, lu reporternya, lu ya udah nggak ada. Ini melekat ke diri gue semua jadinya. Saya gini, misalnya contoh ya. Dulu kan kayak abis perang dunia kedua, wah Detroit gitu, built by the Americans, makanya nama klub basketnya Detroit Pistons kan, karena ngehasilin mobil, built by the Americans for the Americans, create labor force
gede banget serapannya. Hmm. Terus sekarang udah nggak ada karena price war labor kan, antara Cina dibuang, akhirnya mati sendiri dalam di jalan. Abis itu dia switch. Kan produk turunannya mobil listrik kan nggak akan menarik labor sebanyak seperti mobil petrol. Oh iya. Ya. Dan menurut lu gini, menurut lu kenapa mobil listrik belum pakai ini apa? Mereka nunggu apa lagi untuk pakai tenaga matahari? Oh ya nggak ada kan? Ya Bisa- udah. Bisa langsung diterapkan itu. Ya makanya maksud gua Udah adalah nggak relevan lagi garasi. betul, maksud gua adalah pada saat itu terjadi, lah terus siapa kerja buat apa? Itu. Nah, pertama itu, kedua, kalau nggak ada itu, lalu jalur pendidikan untuk menarik tenaga kerja itu lewat mana? Ngapain? Gue juga have no idea. Oh iya, susah membayangkan itu ya. Loh iya, itu yang mengerikan. Maksudnya kan, misalnya level SMK gitu, itu kan ada permesinan. Oke, kita tahu ujungnya kemana. Graphic design kita tahu ujungnya kemana. Nah, itu kan labor yang dipersiapkan dari tingkatan pendidikan. Nah sekarang mana? Nih nggak match nih. Iya, iya. Apa semua mau jadi YouTuber gitu? Apa perlu sekolah gitu untuk jadi YouTuber gitu loh? Semua jadi live streaming. Heeh. Lu nonton gak film baru yang gue bilang The Creator itu bang? Belum. Nah itu tuh filmnya menarik. Ini film yang udah kita bayangkan AI itu udah mandiri, Ya. robot itu udah mandiri, sampai satu titik Amerika tidak percaya lagi sama robot dan AI. Oh. Ada negara baru namanya Asia Baru, negara-negara Asia Baru, manusianya hidup berdampingan sama robot, Amerikanya jadi superhero, membasmi para robot. Maksudnya Terminator itu sekarang mungkin menjadi hal yang menarik. Menarik. Terminator udah banyak lagi potongan yang muncul. Ya. Tapi enggak sih, kalau menurut sejarah manusia katanya ya. Ya. Negara yang mencapai istilahnya level kemakmuran yang tinggi gitu, biasanya dia akan tumbang sama budaya yang lebih barbar datang masuk gitu. Budaya yang lebih barbar. Iya. Jadi misalnya Misalnya masyarakatnya udah utopi nih. utopis kan, Iya. udah kan. Waktu itu kan misalnya kerajaan Islam gitu. Kan Mongol masuk gitu. Oh, Gak pakai baca, gak pakai, semua udah jadi scholar, udah diskusi. Yang sana nggak ada, kita masih Naik. ilmu berkuda, agak kristal dikit. Jadi dia peradaban katanya gitu sambil naik gitu. Fluktuatif ya. Feeling gua nggak ada lagi nanti ras putih itu nggak ada, ras coklat semua yang berkuasa. Karena cuma coklat yang masih percaya banyak anak bayar rezeki. Nggak kerja apa nggak tahu. Tapi masyarakat barbar bisa nggak relevan. Kalau Ya. kalau Elon Musk berhasil bawa masyarakat ke Betul. bulan. Ya tapi itu kan kecil aja lah sih. Jadi ada koloni Mau berapa baru. kali bola-balik gitu ya. Yang mau diangkat. Ini udah bangun koloni cerdas kan. Iya. Orang-orang kuda nggak bisa ke bulan tuh. Nggak sampai. Bisa jadi bang. Bisa jadi. Tapi ya Di situ udah naik tuh. paling dia satu trip doang, balik jemput yang kedua udah dirusak itu. Atau ada yang nyantol satu sana hancur juga. Kalau lihat sejarah sih gitu ya. Selalu naik turun ya. Kayak ya. Ini juga nih. Ini masih juga terkait dengan teknologi. Menurut lu stand up anak komedian ini bakal relevan gak sih? Atau AI akan jadi komedian di masa depan? Menurut lu. Udah ada belum lu temukan? Udah ada. AI stand up tuh udah ada. Udah deh. Udah ada kayak live interview padahal tuh AI gitu, ngomong-ngomong joke gitu udah ada. Tapi kena gak bang? Lu pernah kena? Oh lucu juga nih. Enggak, tapi menurut gue gini, ini sikap gue. Menurut gue, lu menikmati stand up dan datang live, itu lu sama kayak menikmati musik belinya piringan hitam. Oh dia ada ini feel-nya sendiri ya? Enggak, bukan ada feel-nya sendiri. Maksudnya lu berusaha melawan teknologi itu. Yang lain udah akses dari mana? Iya. Lu asli di sini. Jadi semua yang masih berstand up Tapi tuh orang marketnya gak besar bang? enggak gini. Sekarang enggak, lu mau lihat sebagai apa dulu? Oke. Misalnya gini, apakah Big Mo tidak menyajikan komedi? Menyajikan menurut gua. Menyajikan. Lu nggak bisa lihat stand up itu bentuk di atas isi. Ngerti nggak lo maksud gue? Agak tinggi bang itu bang. Maksudnya gini, Bentuk di atas bentuk. Jadi dia mengutamakan bentuknya. Padahal kan komedi itu bisa berbagai macam bentuk. Oke. Lu jadi penyiar radio juga lu Bisa, berkomedi. Jadi iya. basic berstand up itu adalah berkomedi. Oke. Dia nggak bisa dipatok sama Hanya. sama kayak gini. Apakah batik yang tulen itu hanya batik tulis?
itu kan melawan teknologinya. Maksudnya Iya. teknologi udah ada lain, masih lu masa ngotot mau batik nih ditulis. Oke. Ya bisa, tapi dia akan kecil kan skupnya, benar-benar hanya orang yang mengerti batik akan Iya. mengejar batik tulis. Iya. Sisanya market akan kejar apa yang bisa di mass produce, apa yang bisa lebih murah. Iya. Ya itu sudah terjadi dengan stand up. Hmm. Makanya menurut gue semua vlogger, semua YouTuber yang berbasisnya komedi, ya itu rootsnya komedi. Stand up itu hanya bentuk mediumnya. Hmm. Jadi kayak kalau lu tanya misalnya Big Mo, ya lebih akan dia akan terus relevan, dia akan berubah bentuknya. Tapi lu nggak bisa ngotot bentuknya mau stand up. Hmm. Itu lu sama. Tapi rootsnya tetap komedi. Iya. Oke. Itu sama kayak lu bisa nggak naik delman? Bisa kalau lagi liburan aja kan. Tapi kan delman bukan metode transportasi yang utama lagi gitu. Dia udah berganti gitu. Hmm. Jadi bentuk stand up ya akan kecil menurut gua. Akan mengecil ya. Iyalah. Iya, tolak ukurnya kayak gitu. Maksudnya ini makanya perdebatan gua kayak misalnya kalau pintar harus baca buku. Ya tergantung buku itu. Buku apa dulu bang? Ya enggak, maksudnya buku itu kan medium. Cara kita memasukkan informasi itu kan udah nanti nih Iya. Elon Musk taruh Neuralink di kepala gitu kan. Udah Apa nggak perlu buku? buku. Makanya itu dia maksud gua. Kok ngotot baca buku gitu loh. Dengar podcast juga sekarang udah. Iya, menurut gua udah Iya. sama aja. Oke. Berarti sebenarnya kalau dari yang lu sampaikan, ya secara market mungkin akan mengecil ya stand up ya. Iya, menurut gua yang menikmati stand up tuh kayak nikmatin musik pakai piringan hitam. Tapi Ya, kan Spotify lebih gede dong marketnya daripada yang piringan hitam kan. ya semua bisa akses. Iya, makanya. Apa plan lu? Maksudnya Oh ini kan dalam stand up. iya. Ya gua sih cukup beruntung ya, maksudnya ini berikut adalah 1, 2, 3, 4. Ini judul kelima. Judul kelima gua keliling. Selama masih ada yang datang dan mau menikmati demokrasi yang sesungguhnya tanpa dipelintir. Karena demokrasi akhirnya cuma bisa hidup di ruangan tertutup. Ya kan? Kecuali Pak Polisi dapat plastis. Ya benar. Itu kan juga maksud gua itu kejadian menyedihkan menurut gua, karena ya kebebasan itu akhirnya udah nggak ada lagi pada saat dibongkar ruang dan waktunya dia bisa dipelintir dengan benar. Ya kalau masih mau datang dan menikmati dan bagaimana pola pikir dan batasan untuk tertawa ini bisa dipush, ya datanglah gitu. Kasih gua bongkar satu kalimat, satu kata, satu ide yang sangat demokratis di ruang tertutup itu boleh nggak satu-satu? Oh, stand up-nya. Iya. Apa ya? Gue lagi ngomongin apa ya? Satu aja satu-satu lu. Gua Buat gua mind blowing bang. Gua kemarin ketemu Dokter Gia. Oke, yang baik hati itu ya. Baik hati itu kan. Oke. Ya. Terbaik hati. Gua nggak pernah menyangka bahwa ada orang bisa sebaik itu. Oke. Gua nih yang banyak kenegatifan, melihat dia kayak ini pasti di belakangnya ada apa-apa. Dan gua kira gua yang gila, ternyata emang gua yang salah dibentuk gitu. Dan dia tuh kayak bercerita pokoknya kalau dia cuma setengah pencapaian bapaknya, hidup ini udah luar biasa sekali gitu. Wah, kok ada orang yang setengah bapaknya nih udah luar biasa gitu. Kita kan bawanya ingin melampaui kan? Ya bu, lu pengen melampaui, kalau gue pengen beda kalau gue. Ya kita doa aja kalau setengah dari pencapaian bapaknya itu bisa menghentikan langkah Gibran ya, daripada dia pengen lampaui kan. Kan RI 2 udah setengah gitu, cukup lah gitu ya sih. Arahnya ke situ.
Ya gimana dong gitu kan. Oh iya. Oke. Lu menarik. Oh itu topiknya seputar itu ya. Maksudnya gue tidak punya apa ya, kayak gue tidak membahas. Gue menggunakan elemen sospol sebagai punchline, tapi kayak gue tidak membahas banyak tentang sospol karena menurut gue udah terlalu banyak lah kayaknya polisi-polisi moral di luar sana gitu. Iya, polisi moral. Maksud gue gini, udah banyak sospol tuh sekarang saya di punchline. Iya. Bener emang ya? Iya, dan itu buat gue berusaha menghindar. Maksudnya kalau emang cuma mau nyindir-nyindir gitu kayaknya bisa dinikmati di tempat lain lah. Iya. Dan terkait dengan stand up juga, sospol itu adalah materi yang sangat relevan karena connect-nya cukup mudah tuh. Orang connect. Oh benar. Jadi Iya, intinya kan, kan sebenarnya komedi itu kan tentang menurut gue sih tentang relevansi ya. Iya. Kenapa mengambil sospol itu menurut gue tujuannya lebih besar ke orang-orang aware dengan situasinya. Ya misalnya ya kita nggak suka MBG gitu kan, semua orang lagi nggak suka MBG. Lebih besar itu dibanding si pembicaranya punya concern tentang itu. Karena kan bisa banyak sebetulnya kalau dia mau gali kiblatnya ke perasaan dia doang lebih banyak. Misalnya perasaan dia sama pacarnya gitu. iya gitu kan tuh spesifik banget. Atau misalnya orang yang kawin campur beda ras kan belum tentu semua orang punya relatability itu gitu. Itu kan betul saja. Genre apa bang? Ini aku jadi penasaran pula jadi sama stand up ini. Genre apa sih bang yang paling menurut abang tricky? Kalau di stand up itu genre apa sih? Genre apa yang menurut gue tricky? Gue tuh malah menikmati kalau gue nonton stand up ya. Iya. Gue menikmati orang yang packagingnya tuh idiot. Tapi pas lu lihat gitu kayak ini tuh dia kayak idiot gitu. Iya, ini tuh butuh pintaran luar biasa loh untuk tampil begini idiotnya gitu. Menurut gue menikmati itu. Oh. Dibanding sama yang bawa misi lah. Bawa misi tuh dia oh ini gue mau nyampein ini gitu. Ya kayak gitu. Ya gue agak enggak gitulah. Oh iya, yang idiot. Menurut gue dan kayak as a human being tuh menurut gue kayak humble sekali ya orang ini ya gitu, kayak dia bisa loh kayak karena gue tahu gue nulis dia nulis untuk menyampaikan itu kan ada 100 cara gitu misalnya. Kenapa dia nggak nyampein dengan cara yang membuat dia diterima pintar ya dibanding dia biar diterimanya bodoh. Itu menarik menurut gue. Itu yang maksud lu packaging idiot itu ya. Iya. Stupid genius tuh buat gue menarik banget. Okay. Kayak canggih nih gitu. Bawahnya pengen lu contoh atau enggak? Atau mungkin untuk lu nikmati aja kali bang ya. Iya buat gue nikmati. Gue sih senang gitu. Karena juga lu kan paling sebel kan kalau nongkrong sama orang yang kayak ini dateng lagi nih, ntar dia ceramah lagi nih, tahu-tahu semua jawaban gitu. Kalau gue sih perasaannya selalu gitu ya. Gue gak suka gue sama orang atau apa sih lu gak ditanya ngomong mulu. Bang Andri, dan gue juga sering liat komentar di sosmed lu gini. Bapak-bapak ini lagi. Iya. Gitu. Itu asal mula dari mana sih? Gue kan ketinggalan nih. Itu bapak-bapak ini lagi itu maksudnya apa sih? Gak tahu ya, mungkin karena berkali-kali gue dipotret unknown gitu dan gue acting up kayak kenapa orang-orang gak tahu gue, dan itu kayaknya diamini sama yang ngikutin gue. Oke. Jadi bapak-bapak basic ini lah gitu ya gue menikmati, gue senang punya hubungan yang kita saling mencela. Oke. Kenapa lu senang orang saling mencela? Ya karena itu bukti lu berarti benar-benar setara kan maksudnya. Oh iya. Tidak ada pengagungan itu. Relevan kalau di politik. Lebih bagus dicela dibanding tidak dibahas sama sekali. Benar. Oh, itu iya. Yeah. Sama kalau gue tuh pencabulan, kasus-kasus pencabulan nih kan ada pendidik dan murid ini dan segala macam itu kan karena kebiasaan diagung-agungkan kan, dia jadi terlena. Kayaknya gue ada kesempatan, gue takut gue memposisikan diri gue di situ. Lu ada ini ya? Ada potensi. Takut gue. Enggak, menurut gue bukan ada potensi. Jadi lu kalau di lingkungan dan di mana semua orang muji lu terus dan semua orang bertanya dan lu merasa semua punya jawaban, keluar pasti gila lu, yakin gue. Mungkin. Akan keluar. Lu kan gitu karena belum ada aja di posisi itu kan. Lebih bagus nggak usah lah. Makanya kan nggak banyak orang punya kesadaran ini. Ada orang yang mabok aja terus kan kayak
Saya senang mengucap-ngucap kritis ini. Gitu. Saya sudah hebat. Iya, banyak gitu. Banyak orang yang mabok kayak itu. Oke, astaga. Cuma gue lagi penasaran lagi Bang Tri. Kenapa dulu lu pasti orang biasa-biasa aja dong. Sampai akhirnya lu selesai kuliah. Lu stand up selesai kuliah atau sebelum kuliah? Sudah kuliah. Sudah kuliah. Sudah Ini pertanyaan gue nih. Kenapa lu masuk ke dunia stand up ini? Sedangkan kayaknya marketing nih dibutuhkan banget hari ini. Bisa aja lu jadi host live. Ayo kipas angin. Gue nyobain stand up gara-gara gue bosen nulis cuma buat menjawab brief klien. Udah sesimpel itu aja. Oh dulu sebelum berarti lu sempat kerja Kan di gue satu copywriter tempat. kan, makanya gue bekerja sebagai penulis iklan. Ya. Setiap hari cuma kerja bikin jingle ini, bikin tagline ini, bikin misalnya sesuai dengan arahan brief. Iya. Gue pengen punya ruang waktu itu sesimpel kayak udah gue pengen nulis apa yang gue tulis aja gitu. Dan gue selalu tertarik sama komedi. Udah itu aja datang open mic. Berarti lu dulu sering nonton stand up juga berarti ya? Sering. Dan menurut gue Apa lu gak merasa kayak alah jadi copywriter gajinya kecil, aku pengen jadi stand up aja biar kaya? enggak. Oh enggak. Kalau diterusin masih lebih gede itu. Menurut gue susah. Entertainment tuh hal yang susah. Menurut gue lu punya karir 30 tahun, 20 tahun tuh spesial banget menurut gue. Lu berarti udah berapa tahun di dunia komedi Bang? Kalau dihitung dari open mic, Iya. 2011. 14 September 2011. Masih ingat gue. 14 September 2011 pertama kali gue open mic. Berarti sekarang udah Ya hampir 15 tahun. Ya 15 15 tahun. 15 tahun. 5 tahun lagi baru lu jago banget ya? Kan biasa orang 20 tahun dulu kan? Bener. 5 Enggak, sekarang sih jago banget udah. Tinggal masalah laku banget ini. Jadi lu pertama kali stand up itu karena lu pengen cari ruang. Ya. Udah jenuh aja sama kerjaan lu copywriter, lu cobalah Ya. open mic Ya. 2011 itu. Di mana tuh pertama kali coba? Pertama kali alhamdulillah lumayan. Yang kedua yang parah banget. Ngebom. Parah. Itu sampai banting mic gue masih ingat sampai sekarang. Oh iya. Bukan banting mic, kayak masang mic. Tahu gitu terus. Ada di Kemang dulu Comedy Cafe. Oh. Terus habis itu ya penasaran kenapa yang pertama bisa, yang Bang, kedua nggak bisa coba ya. materi apa sih pas ngebom itu? Udah lupa gue. Something Padahal lu udah prepare tuh ya? prepare. Bawa teks. Bawa kertas. Bawa kertas. Aduh. Komedian 2011 banget tuh. Kayaknya ngomong-ngomongin tentang izin apa gitu lah, pacar minta izin apalah lupa gue. Oh. Belum baca buku banyak tuh kayak tuh. Nggak, justru malah ini yang tadinya tulus mau bercerita, Iya. pengaruh-pengaruh teknik-teknik sastra nih masuk justru. Wah, pengen kaya teknik gitu. Lupa esensi. Lu esensi lucunya lu lupa. Tapi di sepanjang karir lu nih, gue penasarannya, gue penasaran sama pribadi lu Bang. 11 2009 sampai 2026. Dari rentan waktu itu, mana satu momen yang membuat lu eksponensial? Eksponensial itu apa? Kayak Adriana Colby gitu. Kan nggak mungkin dong. Yang pertama kali kan memang lucu, tapi kan itu bukan buat sesuatu gitu loh. Pasti ada kan Bang momen dalam hidup lu? Kayak gue masih menunggu momen itu. Eksponensial. Atau juara kompetisi nggak sih, juara kompetisi? Enggak, gue terlibat banyak jadi kayak komedi badinya Suci 5 tahun. Season 2 sampai season 6 tuh gue terlibat. Sisanya nggak ada sih, sisanya buat podcast, jalanin tour, ini tour dijalanin, lepas digital format, abis itu nulis lagi. Eksponensial apa ya gitu, misalnya main film juga. Gue mau bilang main film biasa aja, ntar ada yang komentar terang aja biasa aja, orang lu juga nggak pernah pemeran utama gitu. Jadi gue juga bingung menghargai diri gue kayak apa ya, di mana ya gitu, apa. Iya sih. Atau kalau nggak momen dari eksternal, dari internal diri lu. Eksponensial lu kan nggak ngerti dari luar pengakuan orang kan. Mesti ya, dari internal juga dong. Mental health ini ya. Kalau dari internal, Bang, lu jangan merasa mediocre Bang, lu cukup terkenal. kalau internal justru gini, menurut gua momen jadi gua pernah ikut waktu itu Panji sama Pange punya acara provokatif di Metro TV, abis itu digerakkan ke jadi seminar mall ke mall gitu, door to door. And then sempat kita bikin acara provokatif di Erasmus Swiss, kedutaan Belanda. Isinya line up sospol semua. Di situ gue merasa kayak pintar dan ngerti negara.
Dan makin kesini kayaknya gue jangan ngomong gitu lagi deh gitu. Gue akhirnya di situ mulai kayaknya gue mau berkomedi aja deh. Kayaknya gue nggak cukup pintar atau kaya resource untuk benar-benar mengerti kalau gue berbicara sospol. Tapi sospol jadikan punchline jangan jadi bahan utama ya. Iya, kayak misalnya tadi orang setengah bapaknya, oh ya mungkin Gibran semoga udah ngerasa setengah bapaknya. Kalau dia pengen jadi bapaknya kan gawat juga ya, kayak gue lebih gampang gitu daripada kayak kenapa bisa ada Gibran, aduh nggak tahu saya. Gitu. Karena itu kayak misalnya gini, gue pernah diundang sama Daveri. Lalu gimana? Apa waktu itu ada kebijakan, lalu gimana itu penjaga-penjaga tambang diserahkan kepada kayak NU gitu-gitu iya. apa ormas diserahkan kepada ormas. Ya mana saya tahu. Gue beneran nggak bisa kayak gue bukan ahli loh untuk kenapa gue harus jawab gitu? Iya gitu beneran. Iya. Kalau bisa berkomedi gue kayak misalnya dilucu-lucuin misalnya gitu ya. Tapi sebelumnya tahu nggak siapa yang ngawasin tambang? Yang ngawasin? Pernah ke tambang nggak? Tahu siapa yang ngawasin nggak? Kenapa? Gue nggak pernah masuk ke tempat tambang itu. Iya makanya. Kenapa sekarang jadi concern ya? Itu kenapa jadi oke. Iya. Bang Adri juga, Bang. Sekarang kan karena udah zamannya AI. Dulu kan stand up comedian pasti nulis dong, ngetik. Menurut lu sekarang aja nggak ada stand up comedian dibantu AI, Bang? Kayaknya joke yang di AI lo harus tulis deh. Oh iya. Harus di prompt deh. Gue nggak tahu ya apakah AI-nya udah bisa ngarang gitu. Mungkin bisa kali dikasih topik dia ngarang gitu. Iya, maksud gue kan dulu kalau orang mau buat materi stand up sakit banget lu pikir. Tapi 2022 mulai relevan, ChatGPT kan dipakai banyak orang kan. Banyak nggak stand up comedian yang menurut lu terbantu sekali sama AI? Gak gini, kalau lu bicara market ya, misalnya menurut gua ya, kayak misalnya musisi gitu ya. Kalau lagu lu itu belum turun sampai ke klub ada versi remixnya, itu lu belum benar-benar menjamur gitu. Menurut gua jok-jok AI itu akan lebih besar penyebarannya. Maksudnya di grup-grup WhatsApp ibu-ibu dia akan jauh lebih ini gitu. Jok yang otentik mungkin ruangnya akan lebih kecil. Lu mau bermain di mana gitu. Tadi kayaknya nyokap gue baru nge-forward kayak ada meme aja deh, meme gitu. Meme aja kan penyebarannya jauh gitu. Iya di grup. Oh ya, meme banyak juga ya. Sama aja kan. Mau meme mau AI, gue gak ngerti sih sebenarnya kayak apa beda meme lah ya. Maksud gue karena banyaknya AI sekarang kan banyak pekerjaan yang mulai mudah. Ya kan, mulai mudah. Yo lu buat skripsi aja dulu kita cari kepustakaan Bang. Sekarang lu gak usah itu, gue dulu kayak bikin sinopsis panjang buat film aja harus sendiri. Hari ini AI gue udah bisa kasih plot point 1, 2, 3, 4 gitu, sequence gue mau ini Ada juga kanal YouTube sekarang Bang, cerita anak-anak udah produksi udah pakai AI aja. Satu tempat buat prompt, satu dimasukin prompt jadi video. Wah, gue tuh mau gini, gue pernah di karir gue menyaksikan dulu syuting TV komersial. Tahun 2005 nih 2006. Itu masih terbagi dua sutradara yang idealis. Satu bagi dua, satu yang udah beralih ke digital, satu yang masih nggak mungkin digital itu akan melampaui film gitu. Apa ini pixelated gini pakai film dong, pixelnya halus, bundar, bla bla bla, karena dia nggak ini. Ya dia mati, dia nggak lanjut. Dia nggak mengikuti. Gue mau bilang bahwa itu tidak dimakan teknologi. Yang gue saksikan nggak begitu. Itu sama lo kayak di zaman batu nih ya. Di zaman batu, lo berburu daging, makan mentah nih. Terus ada grup yang udah nemuin api nih. Lo mau jadi orang yang kayak enggak, daging dimakan mentah dong, apa itu begitu? Ya itu yang mati duluan menurut gue. Yang keracunan. Kalau kita ganti Bang, nelayan. Ada juga di zaman purba, ketemu grup lain udah pakai api. Apa itu dimasak? Nih mentah. Iya, betul. Gitu ya. Iya. Masih relevan Jepang nggak makan? Enggak, tapi nggak mungkin dia nggak akan stay. Dia akan mengecil, dia akan menjadi pengalaman eksotik gitu. Kayak ke Jepang deh. Ya menurut gue itu keeksotisan aja sih. Iya. Maksud lu? Tapi dunianya nggak akan mengakar terhadap
keeksotisan itu gitu. Zaman berubah lah. Zaman berubah. nggak Zaman mungkin. berubah. Terakhir pertanyaan dari gua. Terkait dengan perubahan zaman. Menurut lu lagi nih, untuk generasi yang paling kecil, sekarang generasi alpha. Kalau misalnya lu stand up di depan generasi alpha, apa tantangan terbesar lu supaya connected sama mereka? Ya mengupdate reference. Tapi katanya ada Gary V itu apa ya ininya, predikatnya. Vlogger, tahu kan Gary V? Ya adalah. Jadi alpha malah katanya ada pushback. Jadi dia nggak mau se-full blown terekspos dengan digital seperti Gen Z. Maksudnya karena dia udah ngerti anxiety-nya bla bla bla, udah mulai penjualan kalau di Amerika itu istilahnya stupid phone. Itu mulai naik stupid phone, jadi dia bener-bener ya udah yang buat browsing, buat ini nggak ada sosmed itu naik. Recycle digital kamera tahun 2005-2008 tuh mulai balik. Dia berusaha mencari balance. Malah jangan-jangan feeling gue lebih bisa ngobrol banyak sama alpha karena ketemu teknologinya. Dengan teknologi gue grow up. Alpha itu ngejar teknologi yang era iya, lu ya? 2008 apa gini. Nah, ya karena kan katanya kan Z itu memang terakhir industrialisasi mati dan ini masyarakat baru nih alpha nih. Seperti ternyata alpha juga pushback ya. Ya pushback. Di materi stand up dalam konteks itu, lu mencoba nggak? Misalnya, lu pernah nggak sih gini, nulis naskah nih? Yang ini untuk Gen Z mungkin cocok. Nggak gini, misalnya gini nih paling gampang. Sebelum waktu gue stand up kan Gen Z belum naik. Maksudnya dulu kayak gue ada di standpoint kayak enggak, gue pro bullying biar mental lebih tough bla 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 gitu. Tapi kali ini gue akan kayak enggak, kayaknya ilmu mental health ini banyak benernya juga. Itu enggak bener, itu tuh barbarik banget loh. Kita harus cari di ini, itu berubah stance-nya. Oh iya. Iyalah. Kalau enggak akan kayak kenapa dia bicara pro bullying begini di atas ini. Freak banget sih. Gitu. Iya. Itu akan membatasi gue dalam berkomedi karena semua komedinya akan berawal dengan dulu ya zaman gue mati gue. Masa semua mau jadi semua zaman gue? Itu kayak kelamaan kuliah gitu kan yang nggak lulus tuh kan. Merasa paling senior ini. Iya. Itu bahaya menurut gue malah. Oke. Jadi lu banyak belajar lah ya. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Bang Adri. Semoga ini promonya membangkitkan. Ya, jangan lupa lu beli tiket Bang Adri. Mantap. Promo-promo Bang Adri. Oke. Ada yang mau sampaikan nggak promo Bang lu? Datang aja ke tur saya Tangguh Karena Trauma. Oke. Di berapa? 11 kota. Itu badan lu berotot gitu. Nah, ya relevansi juga. Itu six pack, asli one pack. Enggak. Oke, terima kasih. Bye bye, sampai jumpa.